Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang listrik dinamis bagian kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, rangkaian dan hukum Kirchhoff. Yang kedua, sumber energi listrik. Yang ketiga, transmisi energi listrik. Yang keempat, penggunaan energi listrik. Yang kelima, upaya menghemat listrik. Dan yang terakhir, bahaya penggunaan listrik. Hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk sama dengan besar arus listrik yang keluar. Dapat dituliskan dalam persamaan, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contoh soal, perhatikan gambar. Kita perhatikan arus masuk dan arus keluarnya. I1, 2 ampere itu masuk. I2 keluar 4 ampere. I3 keluar 4 ampere. I4 masuk itu 5 ampere. Yang ditanyakan I5 untuk yang masuk. Untuk I masuk dan I keluar kita jumlahkan terlebih dahulu semua. I masuk berarti 2 tambah 5 tambah I5 yang ditanyakan, plus I keluarnya 4 tambah 4. Maka 7 tambah I5 sama dengan 8. Sehingga I5 sama dengan 8 kurangi 7, berarti totalnya I5 adalah 1 ampere. Sumber energi listrik. Energi listrik adalah sebuah energi. Sesuai dengan konsep hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi diperoleh dari perubahan energi yang lain. Contoh dari sumber energi listrik adalah generator, akumulator, dan panel surya yang menggunakan energi matahari. Sumber arus listrik. Sumber arus listrik dibagi menjadi dua, yaitu sumber arus DC atau arus searah dan sumber arus AC atau bolak-balik. Contoh sumber arus DC adalah 1. Elemen volta, 2. Baterai, 3. Akumulator atau aki, dan yang keempat adalah panel surya yang memanfaatkan energi matahari. Sumber arus bolak-balik yang pertama adalah generator atau dinamo. Yang kedua adalah pembangkit listrik yang dimiliki oleh negara. Elemen volta, baterai, dan akumulator itu termasuk elektrokimia, yaitu sumber arus yang merubah energi kimia menjadi energi. Sumber arus listrik. Secara umum, sumber arus listrik dibagi dua, yaitu yang tidak dapat diisi ulang dan yang dapat diisi ulang. Contoh yang tidak dapat diisi ulang adalah baterai kering dan elemen volta. Contoh yang dapat diisi ulang adalah akumulator atau aki dan baterai litium. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik tadinya menggunakan bahan bakar fosil, yang sekarang ini sudah dikembangkan menjadi berbagai jenis sumber energi listrik yang jauh lebih ramah lingkungan, yang kita kenal dengan bahan energi alternatif. Apa saja itu? Yaitu energi cahaya matahari, energi angin, air, dan bioenergi yang memanfaatkan kotoran hewan. Matahari dapat dirubah menjadi energi listrik dengan memanfaatkan panel surya. Sedangkan energi angin, air, dan bioenergi digunakan untuk menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Transmisi energi listrik. Transmisi energi listrik diawali dari pembangkit listrik untuk menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang keluar nanti akan dinaikkan tegangannya dengan menggunakan trafo step up. Tegangannya sudah tinggi, ini akan menyebabkan penyaluran energi listrik menjadi jauh lebih efisien. Ketika sudah sampai di sekitar pemukiman warga,
tegangan akan diturunkan dengan menggunakan trafo step down hingga 220 volt. Tujuannya adalah supaya menjadi lebih aman digunakan di rumah. Penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Energi listrik biasanya digunakan pertama untuk menghidupkan lampu atau untuk penerangan. Dan yang kedua biasanya digunakan di rumah untuk menyalakan berbagai jenis alat-alat listrik. Contohnya misalkan setrika, televisi, dan lain. Memperkirakan penggunaan listrik di rumah. Kita dapat memperkirakan penggunaan energi listrik di rumah dengan menggunakan persamaan W sama dengan P kali T kecil. Dengan keterangan W adalah energi listrik, P adalah daya listrik, dan T kecil adalah waktu. Contoh soal. Keluarga Pak Mahfud memiliki 4 buah kipas, masing-masing berdaya 50 watt. Kipas tersebut rata-rata digunakan selama 10 jam per hari. Hitunglah besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan. Maka cara menghitungnya 50 kali 4 kali 10 jam kali 30 hari. Hasilnya adalah 60.000 watt house. Diubah menjadi kilowatt house dibagi 1000, maka hasilnya 60. Jika kita mau menghitung biaya listrik, tinggal kita kalikan dengan biaya listriknya per kWh. Misalkan harganya Rp400, maka 60 kali 400. Berapa hasilnya? Rp24.000. Upaya menghemat energi listrik. Listrik selama ini itu menggunakan bahan bakar fosil. Yang sudah kita ketahui itu kurang ramah lingkungan. Kenapa? Karena dapat menyebabkan global warming atau pemanasan global. Kita perlu menghemat listrik dengan cara misalkan menggunakan listrik sepenuhnya saja dan mengganti peralatan yang hemat energi, misalkan merubah lampu bohlam menjadi lampu LED. Upaya mencegah bahaya penggunaan listrik. Yang pertama, mencabut kabel dari stop kontak apabila tidak digunakan. Yang kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepaskan sambungan kabel. 3. Tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. 4. Selalu memperhatikan peringatan dalam penggunaan listrik atau barang-barang listrik. Yang kelima, memasang sekring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan setelah ini kalian kerjakan soalnya dari Classroom. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.